Pertiwi Lagu maruto dia angkoso nyasa ratri anggondo wangi jayaning kartika mawa pratandha jagat ayem sidhep angkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus kalian, saya berada di Besemah Ronowijayan untuk menelusuri atau menelisik tentang Besemah itu. Karena dalam buku ada sebuah catatan tentang Besemah dan Cahyondaru Kolondaru. Monggo disimak. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Sedulurku sekalian, konon diceritakan bahwa Cahyondaru yang diuber oleh polisi negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Karena kita tahu bahwa Cahyondaru dan Kolondaru itu tidak mau membayar pajak kepada pemerintahan yang bersekutu dengan penjajah. Nah, ini maka dia diuber terus. Di mana bersembunyi Cahyondaru, di situ pasti dikepung oleh kepolisian dari negara Hindia Belanda. Dan terus begitu. Maka pada saat itu Cahyondaru yang sampai bingung mau kemana. Sampailah Cahyondaru ke sebuah wilayah di perkotaan sana, yaitu di Ronowijayan. Di sebuah tempat yang sepi, Cahyondaru melihat satu rumah. Maka hatinya berpikir, omah iki cocok tak gendelik. Begitu. Nah, Cahyondaru pun akhirnya masuk begitu saja ke rumah kosong tersebut. Tentu saja Belanda bingung, loh nanti Cahyondaru iso ngilang kan begitu. Ketika itulah pemerintah Hindia Belanda mencari pertimbangan kepada beberapa perangkat yang ada di Ronowijayan itu. Lah, sebut saja Pak Lurah demikian yang menjadi pemimpin pada waktu itu bertanya kepada pemerintah Hindia Belanda, di mana hilangnya Cahyondaru? Lalu pemerintah Hindia Belanda yang tentara itu menjawab, ngilangin yang kono loh, menunjuk pada sebuah rumah yang kosong. Tentu saja si Lurah hanya mesam-mesem memastikan bahwa Cahyondaru pasti ndelik neng kono, karena rumah itu jarang disobo uang, lingkungan kono ya jarang ono wong mrono. Itu.
pemimpin wilayah pada waktu itu, sebut saja lurah, akhirnya memutuskan atau mengomandu kepada para rakyat, atau katakanlah semacam hansip atau apa kalau pada waktu itu pemerintahan desa dengan kepolisian desa mungkin, atau poldesnya zaman masa Belanda atau apa, pokoknya pangkat yang ngono-ngono kuwi. Akhirnya akhirnya pokoknya akhirnya menata bergu, diperintahkan oleh si lurah di tempat-tempat jalan-jalan yang nantinya bisa dijadikan sarana untuk meloloskan diri Cahyondaru harus ditutup dengan berbagai keamanan rakyat gitu, ditutup biar nggak iso melayu. Setelah itu pemerintah desa memerintahkan juga kepada beberapa orang untuk membakar rumah itu, dibasmi omahe kuwi, dibong jajal Cahyondaru nyanti parane, begitu. Lakuning tresno nirgini ning toya nyebar sekat baparoso tresno kesengsem suling asmoniro kita kemasto Sedulurku sekalian, ini singkat cerita saja bahwasanya ketika itu di malam yang ditentukan oleh si lurah dan perangkat keamanan rakyat yang ada berjaga-jaga, maka rumah itu pun dibasem, dibakar, dan diharapkan Cahyondaru ora iso metu meloloskan diri dari wilayah Ronowijan, syukur bagi ora iso meloloskan diri dari rumah tersebut. Karena kalau dibasem itu dibakar hidup-hidup di rumah itu, gitu loh. Cahyondaru itu dibakar hidup di rumah itu. Wah, ketika itu mobalah geni itu, mobal geni, wah omai kobong demikian. Tapi yang terjadi apa? Maka tanah wilayah itu disebut Besemah itu tadi loh. Jadi yang dibesem itu adalah Cahyondaru, putra dari Kolondaru Bungkal sana. Dan ternyata apa, sedulurku sekalian? Memang ada yang bercerita bahwa Cahyondaru kebesem di situ, kebakar di rumah itu, dia tidak meloloskan diri. Tetapi ada yang bilang, ada yang bercerita juga, tiba-tiba Cahyondaru sampai mbungkal wis ziarah neng makame bapake. Artinya di rumahnya bapaknya. Nah, ini ada cerita-cerita yang demikian. Dan akhirnya dia pun disembunyikan. Ada yang bilang demikian dan ada yang bilang dia kebesem di rumah itu. Memang jangankan Cahyondaru ya, wong biyen ku pancen sekti-sekti jaduk-jaduk kabeh. Dadi dibong tiba-tiba urip meneh. Dibondo, digantung tiba-tiba sudah di rumah. Ya seperti itu kejadian pada masa Belanda, dan ilmu kejadukan sing ngene ini yang medeni Belanda pada waktu itu. Ditakuti Belanda. Martopuro pun itu tidak mempan ditembak. Belanda ya bingung, akhirnya tunggal gurune didu karo Martopuro. Demikian juga yang terjadi pada Cahyondaru. Dan politik adu domba semacam ini yang mempelopori awal adalah pemerintahan Belanda. Makanya sama awake ngedud domba wong ya kira-kira ada keturunannya Belanda gitu. Nah, akhirnya demikian dulu apa yang bisa diceritakan tentang Kolondaru Cahyondaru. Untuk ceritanya Cahyondaru Kolondaru yang sebelumnya 3 seri silahkan dilihat di
penelusuran situs Tonatan TV. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.